Kebijakan moneter, aliran modal asing, jadi aliran keluar modal asing. Halo semua, saya Yaidan Naryanto dari kelompok 7 dan NIM saya 138. Perkenalkan, nama saya Amalia Dwi Anggraini dengan NIM 139. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sholihul Huda dengan NIM 136. Dan pada video kali ini dari kelompok 7 akan membahas tentang kebijakan moneter dan aliran modal asing. Tahukah kalian, pada tahun 97 hingga tahun 98 Indonesia mengalami yang namanya bencana krisis moneter. Nah, bencana krisis moneter ini menyebabkan nilai tukar rupiah atau IDR menurun sangat tajam dan juga mengakibatkan para bank-bank besar jadi kolaps karena terdapat withdrawal massal atau penarikan massal pada bank di Indonesia. Lalu terdapat juga beberapa kerusuhan di berbagai daerah Indonesia. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh BI atau Bank Sentral Indonesia yang digunakan untuk mengatur stabilitas perekonomian di negara Indonesia. Nah, untuk mengaturnya, BI menggunakan beberapa instrumen, seperti yang pertama adalah suku bunga acuan. Nah, suku bunga acuan bertujuan untuk mengatur adanya inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Terus yang kedua adalah operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka berfungsi sebagai penyerap likuiditas. Nah, dalam mengatur stabilitas perekonomian di Indonesia, tentu saja Bank Indonesia memiliki berbagai tantangan, mulai dari faktor internal dan faktor eksternal, seperti ketidakpastian global dan contagion effect juga membuat kebijakan moneter semakin kompleks. Di sisi internal, lambatnya respon perbankan terhadap perubahan suku bunga memperlemah efektivitas transmisi kebijakan. Aliran modal asing khususnya dan bentuk PDI memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di negara berkembang, namun dampaknya seragam dan tergantung pada berbagai faktor domestik yang dapat memperkuat dan melemahkan hubungan tersebut. Faktor-faktor yang memperkuat hubungan FDI dan pertumbuhan ekonomi pertama itu ada modal manusia atau human capital. Nah, pendidikan dan keterampilan tenaga kerja yang tinggi memungkinkan negara menerima untuk lebih efektif menyerap teknologi. Kemudian itu ada kualitas investasi dan tata kelola. TL memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Prancis hingga ketika disertai dengan stabilitas ekonomi. Dan ketiga ini ada kembangan pasar keuangan. Pasar keuangan yang berkembang meningkatkan alokasi modal asing yang lebih efisien. Yang keempat ini ada keterbukaan perdagangan negara dengan kebijakan perdagangan yang terbuka. Kualitas dolar asing khususnya AUKUS dan portfolio jangka pendek memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas pasar keuangan syariah dan nilai tukar di negara dengan ekonomi yang terbuka seperti Indonesia. Fluktuasi ini dapat memicu ketidaksamaan stabilitas nilai tukar dan pasar keuangan serta mempengaruhi inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini ada beberapa dampaknya. Yang pertama, dampak arus modal asing. Pertama ada kualitas nilai tukar, maksudnya investasi portfolio asing dapat menyebabkan penurunan harga aset keuangan domestik. Yang kedua, ini ada ketidakstabilan pasar keuangan. Penarikan dan dana oleh investor asing dapat menyebabkan penurunan harga aset keuangan domestik. Ketiga, itu ada dampak pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Validitas nilai tukar akan memengaruhi harga barang impor yang pada kiranya terdapat pada inflasi. Faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan pembatasan aliran modal asing atau kontrol kapital meliputi beberapa bagian. Kondisi ekonomi makro negara.
Stabilitas ekonomi dan fiskal yang kuat dapat meningkatkan keberhasilan kapital kontrol karena menumbuhkan kepercayaan pasar dan mengurangi resiko pelarian modal. Yang kedua, jenis dan target kebijakan. Kebijakan yang terfokus dan konsisten seperti pembatasan terhadap arus keluar tertentu atau pengendalian terhadap portofolio investasi lebih efektif dibandingkan dengan pembatasan umum yang terlalu ketat dan dapat menghambat arus modal yang produktif. Kepercayaan investor. Tingkat kepercayaan dari investor domestik maupun internasional sangat menentukan investasi. Jika kebijakan dianggap tidak kredibel, aliran modal masih bisa berkerumun. Yang keempat yaitu kesesuaian kebijakan dengan kondisi ekonomi. Kebijakan yang tepat harus mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini dan prospek jangka panjang, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian yang berlebihan. Yang selanjutnya yaitu keterlibatan dan kepatuhan pelaku pasar. Tingkat kepatuhan pasar terhadap aturan dan regulasi yang diberikan dapat turut mempengaruhi keberhasilan kebijakan ini. Perbedaan dampak negara maju dan negara berkembang. Negara maju memiliki pasar keuangan yang lebih matang dan stabil, sehingga capital controls cenderung lebih efektif sebagai langkah jangka pendek untuk menstabilkan pasar selama gejolak. Mereka lebih mampu menerapkan kebijakan yang tidak menghambat pertumbuhan jangka panjang. Sedangkan negara berkembang lebih rentan terhadap fluktuasi modal yang besar dan spekulasi, sehingga capital control bisa sangat penting dan efektif untuk mencegah volatilitas ekstrim dan melindungi cadangan devisa. Tetapi, jika kebijakan tidak diterapkan secara hati-hati, maka bisa menurunkan kepercayaan investor dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi kesimpulan dari materi ini menunjukkan bahwa strategi kebijakan moneter dan pengelolaan aliran modal asing memegang peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Setelah krisis moneter pada tahun 1997 sampai 1998, Indonesia berupaya mengadopsi pendekatan kebijakan moneter yang lebih fleksibel. Instrumen utama seperti suku bunga acuan, operasi pasar terbuka, digunakan untuk stabilitas keuangan. Namun, tantangan tetap ada, termasuk faktor eksternal dari kondisi global yang mempengaruhi efektivitas kebijakan. Pengelolaan aliran modal asing, khususnya melalui capital control, harus memperhatikan kondisi ekonomi makro, kepercayaan investor, dan kebijakan yang konsisten agar efektivitasnya optimal. Aksi yang tepat dan sesuai kondisi dapat memberikan perlindungan terhadap volatilitas pasar dan mendukung stabilitas makroekonomi, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Keseluruhan strategi ini menegaskan pentingnya kombinasi instrumen, pengelolaan risiko, dan kebijakan yang adaptif dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.